Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama ini materinya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, yang pertama adalah adanya tujuan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah agar siswa memiliki kemampuan yang berbahasa yang baik dan benar. Nah, serta dapat menghayati bahasa dan sastra sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa di sekolah dasar. Nah, lalu yang kedua ada ada aspek atau ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, yang pertama yaitu aspek keterampilan menyimak dan mendengar. Nah, lalu yang kedua yaitu ada keterampilan membaca dan memirsa. Nah, lalu yang ketiga ada aspek keterampilan berbicara dan mempresentasikan. Nah, yang terakhir yaitu aspek keterampilan menulis. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, lalu manfaatnya itu apa? Nah, manfaat pembelajaran bahasa Indonesia di SD ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, materi selanjutnya yaitu yang kedua adanya prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, apa sih prinsipnya atau ada berapa sih prinsipnya? Nah, itu prinsip dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada 4 teman-teman. Nah, yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Nah, prinsip kontekstual ini yaitu materi ataupun kegiatan yang diajarkan harus berkaitan dengan pengalaman ataupun kehidupan nyata peserta didik. Nah, lalu yang kedua yaitu prinsip integratif. Nah, apa sih prinsip integratif itu? Nah, prinsip integratif adalah materi yang diajarkan satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu yang ketiga yaitu prinsip fungsional. Nah, apa sih prinsip fungsional? Prinsip fungsional ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia ini harus dikaitkan dengan fungsinya, baik untuk berkomunikasi ataupun keterampilan dalam berbahasa. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip apresiatif. Nah, apa sih prinsip apresiatif itu? Nah, prinsip apresiatif yaitu pembelajaran yang memberikan rasa menyenangkan kepada peserta didik. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ini? Adalah seperangkat kegiatan yang saling berkaitan dan saling berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Nah, di materi selanjutnya yaitu ada model-model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Nah, menurut saya model-model pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar yaitu yang pertama model pembelajaran discovery based learning, yang kedua yaitu model pembelajaran project based learning, dan yang ketiga yaitu model pembelajaran problem based learning. Nah, selanjutnya ada strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu strategi mengulang, yang kedua strategi elaborasi, yang ketiga strategi organisasi, yang keempat strategi metakognitif, dan yang terakhir yaitu strategi sosioafektif. Materi selanjutnya yaitu metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah,
Metode yang pertama yaitu metode audiolingual. Nah, metode audiolingual ini mengutamakan dan sangat menekankan pada pengulangan. Lalu yang kedua yaitu metode komunikatif. Nah, metode komunikatif ini yaitu keterampilan semua dalam berbahasa. Nah, yang ketiga yaitu metode produktif. Nah, metode produktif ini mengutamakan daripada keterampilan dalam berbicara dan menulis. Materi selanjutnya yaitu ada fonologi. Nah, fonologi ini apa sih teman-teman? Nah, fonologi ini yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji daripada bagian bunyi seperti bunyi huruf A, bunyi huruf B, bunyi huruf C, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua yaitu morfologi. Morfologi ini yaitu cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan gramatikal. Nah, yang ketiga yaitu ejaan. Ejaan ini apa sih? Nah, ejaan adalah aturan yang melambangkan bahasa dalam bentuk kata, huruf, serta kalimat. Lalu yang terakhir yaitu ada sintaksis. Nah, sintaksis ini berfokus pada unsur-unsur pembentuk kalimat. Materi selanjutnya yaitu ada kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum di sekolah dasar ini dalam bahasa Indonesia? Nah, jadi yang menjadi intinya yaitu guru bukan untuk menjelaskan, melainkan melatihkan siswa dan melibatkan siswa dalam suatu kegiatan dalam berbahasa. Nah, jadi seperti tata bahasa, kosakata, dan berbagai teks akan muncul nih dengan sendirinya dalam kegiatan berbahasa di dalam kelas. Nah, jadi kompetensi dasar ataupun kompetensi ini bukan untuk menjelaskan, melainkan diterjemahkan oleh guru dalam suatu kegiatan berbahasa di dalam kelas. Materi yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. RPP yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan ataupun lebih. Nah, RPP ini dikembangkan daripada silabus untuk mengarahkan nih kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, jadi RPP itu fungsinya yaitu sebagai pegangan guru untuk mengajar di dalam kelas. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Maulana Yusuf Sadzili, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.